Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ibu ingin mengajak kalian membahas mengenai mengapa sih kita harus belajar. Nah, Ibu awali dengan cerita dulu ya, Nak ya. Jadi, Ibu alhamdulillah sudah menyelesaikan pendidikan sampai sarjana. Ketika selesai sarjana, Ibu ikuti tes CPNS, alhamdulillah Ibu lulus. Ibu pikir, Nak, Ibu sudah berada di zona nyaman, tidak perlu lagi belajar. Ternyata setelah beberapa tahun Ibu mengajar, Ibu melaksanakan tugas Ibu, akhirnya Ibu mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, yaitu pendidikan profesi. Nah, ternyata di sana, Nak, banyak sekali hal-hal yang Ibu belum ketahui, yang Ibu tidak dapatkan saat pendidikan sarjana. Nah, jadi seperti banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mendukung pembelajaran, yang untuk seperti kuis. Nah, jadi aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan kuis di Ibu buat, Ibu sebarkan, dan sekalian langsung isi, dan nilai kalian langsung bisa muncul, bisa dilihat siapa yang duluan menjawab, siapa yang menjawab benar, itu sudah bisa dilihat. Dan itu kuis itu bisa dilaksanakan dimanapun asal terjangkau sinyal. Jadi kalian di rumah bisa melaksanakan kuis. Seandainya Ibu mau melaksanakan kuis, ada yang lagi sakit, yang harus di rumah sakit, bisa kita bareng-bareng. Ada yang di kelas, ada yang di rumah sakit, kita bisa tetap melaksanakan kuis. Ada lagi aplikasi untuk membuat absen online yang langsung bisa terhubung ke orang tua. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang kami pelajari. Ternyata banyak sekali hal-hal yang belum Ibu ketahui. Nah, itu di zaman Ibu, di masanya Ibu, sarjana itu masih belum cukup, Nah, harus ambil profesi lagi. Nah, sekarang Ibu dengar-dengar berita yang belum pasti, tapi Nak ya, dikabarkan bahwa guru itu harus menyelesaikan pendidikan sampai S2 nantinya. Alhamdulillah, berarti semoga Ibu dapat kesempatan lagi untuk melaksanakan pendidikan. Nah, ini masa Ibu, Nak. Zaman Ibu itu pendidikan S1 tidak cukup, apalagi sampai di masa kalian nantinya. Nah, Nak, jadi mengapa kita harus belajar tadi? Karena gini, dunia itu terus berubah. Kita kalau tidak mengikuti perubahan akan ketinggalan zaman. Kita akan mengalami yang namanya bodoh. Dan kalau kita bodoh, pepatah mengatakan orang bodoh itu makanan orang pintar. Kita akan mudah dikibulin, dijadikan penipuan seperti itu. Jadi kita harus pintar dengan cara belajar. Contohnya, Nak, saat ini, contohnya saat ini perubahan terjadi. Zaman dulu belajar itu dilaksanakan di dalam kelas, harus di dalam kelas, gurunya menjelaskan di depan, menulis di papan tulis dan lain sebagainya. Nah, sekarang pembelajaran bisa dilaksanakan dimanapun. Gurunya ada di rumah, kalian ada di rumah masing-masing, kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran. Nah, bagaimana kalau Ibu tidak tahu? Kalau Ibu tidak menguasai teknologi terkini, nah, Ibu menjadi bodoh, dan bisa saja Ibu dibohongi oleh orang lain. Bagaimana, Nak, bisa dibodohi, bisa dibohongi oleh orang? Ibu mau upah, membayar orang lain. Tolong dong, buatkan aku Google Classroom. Tolong dong, buatkan aku materi. Kata mereka itu, oh bisa. Itu sukar sekali membuatnya. Jadi butuh dana 2 juta lah untuk membuat itu. Nah, padahal dalam satu klik sudah selesai. Nah, jadi Ibu dibodohi, Ibu jadi makanan. Nah, alhamdulillah Ibu belajar dan bisa, hanya mudah-mudahan tidak untuk dijadikan makanan oleh orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian lagi perubahan yang terjadi. Zaman dulu kalau jualan sayur, cung misal, atau mendira, itu
dibungkus pakai daun pisang, dimasukkan, diletakkan di atas tampah, dibawa keliling desa, mendira seperti itu, dan cakupannya hanya di daerah itu saja. Tetapi sekarang tidak, nak. Panen mendira, cuk, atau tomato cherry cukup dipoto dan ditulis, disebarkan di media sosial, di aplikasi penjualan online, cukup ada di rumah. Nanti orang lain memesan dan jangkauannya cukup luas, bisa sampai ke luar negeri. Nah, tentunya dikemas dengan baik, nah ya. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak mengikuti zaman, ya kita ketinggalan dan kita dibodohi. Contohnya sekarang, nak, kita beli sepatu bisa dari luar negeri lewat aplikasi penjualan online. Nah, kalau kita tidak mengetahui, kita bisa dibodohkan oleh orang lain. Ada sepatu, orang bilang, oh ini harganya mahal sekali, Bu. Ini karena kita tidak tahu, kita beli. Nah, ternyata kalau kita klik di penjualan online, harganya cuma sekian. Jadi kalau kita tidak tahu, kita bisa menjadi makanan oleh orang lain. Nah, jadi dunia itu terus berubah dan harus kita ikuti perubahannya, tentunya dalam hal kebaikan. Dengan cara kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu dan kita ketinggalan. Nah, ada lagi, nak, yang ibu ingin kasih tahu. Sekarang kan kita belajar menggunakan media online. Nah, kalau kalian tidak tahu, kalian juga akan jadi makanan nantinya. Contoh, sebentar lagi kan kalian selesai tamat SMA, SMK. Nah, kemungkinan salah satu atau dua orang anakku nantinya akan melanjutkan yang namanya hidup berumah tangga, memiliki anak. Karena kalian tidak tahu, anak kalian bisa saja membodohi kalian. Atau sekarang kalian yang membodohi orang tua. Nah, anak kalian nanti bisa bilang, Bu, butuh data, Bu, untuk belajar online. Ini, Bu, karena kalian tidak tahu, kalian tidak bisa mengecek benar tidak anakku belajar online. Nah, tapi kalau kalian tahu, kalian kan bisa mengontrol anakmu benar tidak, bagaimana perjalanannya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus siapkan diri, belajar agar kita tidak menjadi bahan makanan orang lain. Kemudian lagi, nak, banyak hal-hal mengapa kita harus belajar, karena di dunia ini banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui. Jadi dengan cara belajar kita tahu. Kemudian lagi, mengapa kita harus belajar? Belajar merupakan kewajiban setiap manusia yang memiliki agama. Dalam ajaran agama manapun, menuntut ilmu itu adalah wajib. Dalam agama Islam banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib, dan janji Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Tuh. Jadi belajar itu wajib hukumnya. Yang kedua, yang selanjutnya, maksud Ibu, belajar itu mengenyam pendidikan merupakan hak yang diatur dalam undang-undang setiap warga negara. Kita berhak manfaatkan. Bahkan sekarang wajib belajar sampai 9 tahun atau bahkan sudah diperbarui sampai 12 tahun. Kita harus belajar, wajib hukumnya belajar. Dan negara pun sudah mengucurkan dana yang mungkin sampai triliunan, nak, untuk biaya pendidikan. Ibu dibayar untuk mencerdaskan kalian. Jadi kalau ibu sudah ngoceh-ngoceh panjang tapi tidak kalian dengarkan, percuma. Sayang duit negara. Jadi manfaatkan. Ya, ibu enak sudah digaji negara, ibu tidak memberikan materi, ibu tidak memberikan tugas, kan kalian tidak menuntut. Padahal negara sudah mengucurkan dana. Seharusnya kalau ibu, bahkan seharusnya kalau ibu tidak memberikan materi, kalian menuntut. Bu, mana hak kami? Seperti itu. Nah, dan lagi, nak, prinsip kerja otak itu semakin sering digunakan akan semakin cerdas. Contoh, ada dulu ibu pernah baca buku sosial, ibu lupa judulnya. Pernah ditemukan seorang anak yang dari bayi, kemungkinan dari bayi, dia itu ditaruh di atas loteng
Jadi anak itu tidak pernah hanya sedikit sekali kesempatan untuk bertemu dengan manusia. Ditaruh di atas loteng, anak itu cuma berteman dengan tikus. Jadi ketika besar anak itu tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa mencicit seperti seekor tikus. Nah, karena mengapa nak? Karena dia tidak mendapatkan pembelajaran untuk berbicara. Secara berbicara tentunya menggunakan bahasa manusia. Jadi dia tidak bisa. Sampai dia besar dia tidak bisa. Nah, ditemukan dan kemudian butuh waktu lama untuk mengajarkan agar anak tersebut bisa bersikap layaknya, bertingkah laku layaknya manusia. Nah, itu karena dianya tidak pernah mendengar, tidak pernah belajar untuk berbicara, akhirnya dia tidak bisa. Nah, kemudian lagi, Bu, saya kan bukan orang yang jenius, saya bukan orang-orang yang di atas rata-rata, jadi saya ini rasanya susah untuk belajar. Nah, Ibu alhamdulillah kemarin sudah pernah mengikuti pendidikan profesi, dan saat kami melaksanakan pendidikan profesi kami mengikuti yang namanya tes intelijensi. Nah, hasil tes intelijensi itu nak, terdapat 2 orang anak yang IQ-nya di atas rata-rata, dan ada seorang mahasiswa yang IQ-nya berada di bawah rata-rata. Apakah yang IQ-nya berada di bawah rata-rata itu tidak bisa menyelesaikan pendidikan? Bisa. Bahkan anak yang IQ-nya di atas rata-rata itu bisa sama nilainya dengan anak yang berada IQ-nya di bawah rata-rata. Mengapa? Karena anak yang berada IQ-nya di bawah rata-rata, dia tekun belajar, gigih, karena dia merasa bahwa dia kalau tidak tekun dia tidak bisa. Dan yang IQ-nya di atas rata-rata dia menyepelekan, akhirnya dia bisa menyamai. Nah, itu jadi ketekunan, kegigihan. Bagaimana Bu belajar? Nah, belajar itu nak dengan melihat, membaca, mendengar, merasakan, itu bisa belajar. Nah, contohnya belajar yang hal mudah adalah belajar berjalan. Dulu kan kalian tidak tahu saat kecil, apakah kalian kecil dulu langsung bisa berjalan? Kan tidak. Jadi belajar dulu, merangkak dulu, kemudian baru berdiri di dinding-dinding, akhirnya terjatuh dan akhirnya bisa berjalan sedikit-dikit, dan kemudian kalian bisa berlari. Begitu juga dengan belajar nak, dicoba dulu, jatuh, ulang lagi, dan akhirnya nanti mahir. Nah, begitu juga dengan penggunaan Google Classroom. Ibu dulu tidak tahu, apakah ibu dari lahir sudah bisa Google Classroom, sudah bisa edit video? Belum. Sekarang yang bisa. Penggunaan Google Classroom, salah dulu, bertanya lagi, mendengarkan lewat video tutorial di YouTube, kemudian lagi membaca, ibu klik di Google bagaimana caranya, dan ibu praktekkan. Alhamdulillah bisa. Jadi anak-anakku, kita harus belajar karena dunia ini terus berubah. Kalau kita tidak mengikuti perubahan, tentunya dalam hal kebaikan, kita akan ketinggalan dan kita akan menjadi bahan makanan orang lain. Yang selanjutnya, banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui dunia ini. Jadi agar kita tahu, agar kita tidak bodoh, kita harus belajar. Kemudian lagi, belajar itu adalah wajib bagi setiap umat yang beragama. Dan lagi, alhamdulillah kita di Indonesia, belajar itu merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dan sudah dijamin oleh undang-undang. Lanjut nak, pembelajaran itu mengapa kita harus belajar? Karena banyak sekali hal-hal yang belum kita kuasai, keterampilan yang belum kita kuasai. Contohnya lagi nak, ibu belum menguasai masalah Excel, jadi ibu harus belajar bagaimana agar kita mudah dalam melaksanakan tugas. Bukankah teknologi itu mempermudah untuk masalah kehidupan, mempermudah kita untuk melaksanakan kehidupan.
Lanjut lagi nak. Sorry ibu agak kurang fokus karena adikmu lagi ngambek. Lanjut lagi nak. Jadi kita banyak sekali hal-hal yang belum kita kuasai, keterampilan yang belum kita kuasai dengan cara belajar. Selanjutnya, Bu, apa hubungan belajar di kelas, Bu, dengan belajar dengan kemudahan kehidupan? Nah, sekali lagi, dengan kita sering belajar di sekolahan, belajar akuntan, belajar tata kelola perkantoran, belajar yang TKJ, belajar bagaimana program komputer segala macam itu, agar kalian terbiasa berpikir, sehingga otak kalian itu sudah terbiasa digunakan, dan ketika kalian mendapatkan masalah-masalah di luar, kalian dengan mudah bisa menyelesaikan permasalahan tersebut karena otak kalian sudah terbiasa untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Mungkin itu saja dulu nak ya, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Sekali lagi ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.